Jadi agama, bedanya dengan negara itu karena agama masuk ke dalam kehidupan manusia sebagai individu, bukan sebagai kelompok pada mulanya. Mau koruptornya, mau hakimnya, mau jaksanya, mau polisinya, ini punya masalah yang sama di depan harta, sama semuanya. Unsur memperbaikinya, instrumen untuk memperbaikinya itu adalah salah satunya keimanan kepada hari akhirat. Saya hanya ingin nanti di akhirat saya masuk surga bersama kalian semuanya. Saya sebenarnya punya mimpi. Mimpi ini datang dari satu cerita. Dulu Umar bin Khattab menjadi qadhi, hakim, pada waktu Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. 2 tahun kemudian beliau meminta mengundurkan diri dari jabatannya. Ditanya kenapa? Dia bilang karena saya cuma terima gaji buta dan selama 2 tahun tidak ada perkara yang masuk. Saya nggak punya pekerjaan, saya mau mengundurkan diri. Itu satu cerita ketika dalam satu masyarakat jumlah orang soleh lebih banyak daripada orang jahat. Jadi sebenarnya saya juga punya mimpi bahwa suatu waktu para pimpinan lembaga ini rame-rame mengundurkan diri. Jadi itu bukan suatu prestasi bahwa kalau yang kita tangkap makin banyak, tapi prestasinya adalah kalau tidak ada kasus yang masuk. Pertanyaannya adalah apa bedanya cara agama memberantas korupsi dan cara negara? Jadi agama bedanya dengan negara itu karena agama masuk ke dalam kehidupan manusia sebagai individu, bukan sebagai kelompok pada mulanya. Dan ketika agama masuk ke dalam individu, dia melihat individu ini dalam strukturnya yang sempurna dan dalam hubungan struktur dirinya ini dengan seluruh situasi di sekelilingnya. Hubungan manusia dengan harta itu adalah salah satu tema agama yang paling banyak dalam Quran. Tapi begitu kita masuk ke hukum pidana yang berhubungan dengan mengambil hak orang lain secara tidak halal, hanya ada satu istilah yang dipakai oleh Quran, yaitu mencuri. Kalau kita di sini kan istilahnya itu berbeda sesuai dengan pelakunya. Kalau yang mencuri rakyat biasa, kita sebut dia pencuri. Kalau dia pakai keahlian tangan, kita sebut dia pencopet. Kalau dia pakai kekuatan, pakai senjata, kita sebut dia perampok. Tapi kalau dia adalah elit, pelakunya, dan biasanya pasti bukan orang miskin, kita sebut dia koruptor. Tapi sebenarnya pekerjaannya sama, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Apakah hak itu milik individu ataupun milik publik? Kalau milik publik kita sebut itu harta negara. Tapi pada dasarnya dosanya sama, mencuri, mencopet, merampok, korupsi, sama. Ada tambah satu lagi, terima suap. Sama semua pekerjaan ini. Lalu pertanyaannya adalah apa yang membuat orang melakukan itu? Dalam Islam, jiwa manusia itu terhubung dengan harta secara negatif dari 2 kutub. Yang pertama, sebelum memiliki, yang kedua setelah memiliki. Ini kutub negatifnya ya. Sebelum memiliki, manusia punya yang namanya keserakahan. Kalau bahasa Qur'annya at-tama'. Dia ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Setelah dia memiliki, dia punya sifat negatif yang lainnya, namanya bakhil. Mubakhil juga bahasa Quran. Bakhil artinya ingin memproteksi apa yang sudah dia miliki dan tidak mau membuatnya mengalir. Itu dua sisi negatifnya. Jadi orang mengambil hak orang lain didorong oleh karena keserakahan, bukan karena ketidakcukupan. Kalau ketidakcukupan, makanya di dalam Islam hukum mencuri itu cuma satu potong tangan. Tetapi Umar bin Khattab pernah tidak memberlakukan hukum ini karena pencurinya kelaparan. Jadi dia masuk dalam hukum darurat. Artinya sebab-sebab yang membuat dia mencuri ini adalah sebab yang bersifat survival instinct, supaya dia bisa bertahan hidup, bukan karena keserakahan. Tapi kalau dia sudah serakah, setelah itu dia kumpulkan hartanya, dia tidak mau ini keluar. Makanya begitu Islam datang, ini yang diobatin, sisi ini yang diobati dari manusia ini. Yang pertama, dorongan memiliki itu diakui karena itu yang membuat manusia eksis. Tetapi manusia didorong untuk memiliki sesuatu secara halal, dan itu yang disebut dalam bahasa agama sebagai kasab. Makanya Pak, Rasulullah mengatakan ar-rizqu ishruna baban, rezeki itu datangnya dari 20 pintu, tis'ata asyara baban litajir wa babun lis-sani'i biyadihi. 19 pintu dari 20 itu datangnya dari perdagangan, dan hanya 1 pintu dari yang bekerja dengan keterampilan tangannya, pegawai negeri,
pekerja, buruh semuanya, ini kategorinya sumber rezekinya cuma satu, bukan 19. Kecuali kalau dia bekerja juga, habis itu dagang juga, 20 sumber rezekinya Pak. Setelah dia mendapatkan, diperintahkan untuk dermawan. Makanya Pak, perintah zakat di dalam Quran itu sebenarnya tujuannya utama bukan untuk orang miskin, tapi untuk membersihkan si pemberi zakat itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar dengan zakat itu engkau mensucikan dia dan membersihkan jiwanya dari apa? Dari keserakahan, dari sifat pelit. Nah sekarang, apa yang membuat orang sudah kerja keras mau berderma? Dan apa yang membuat orang kalau melihat kesempatan tapi tidak korupsi? Apakah hukum bisa menghentikan dia? Enggak. Manusia kalau sudah jahat, dia tahu cara mengakali hukum. Nah, yang bikin hukum dia juga, dia tahu betul. Saya kemarin dengar berita hakim MA di PSK Pak. Artinya mau koruptornya, mau hakimnya, mau jaksanya, mau polisinya, ini punya masalah yang sama di depan harta, sama semuanya. Makanya di dalam Islam itu ada kesempatan taubat. Karena ya, kita bukan malaikat, kita bukan malaikat. Ada orang membunuh, ada orang berzina, ada orang mencuri, sama saja kan. Tetapi itu adalah sifat dasar manusia, dia bisa salah. Nah, terus di mana letaknya hukum di sini negara sebagai sistem? Negara ini persoalannya punya limit. Tugas negara yang paling utama adalah mengkondisikan orang untuk menjauh dari sifat ini. Makanya di dalam Islam itu Pak, semua hukum pidana itu turun setelah 13 tahun Islam itu turun, bukan di awal. Setelah masyarakatnya baik dulu, baru hukum pidananya turun. Jadi Islam juga tahu bahwa begitu dia terapkan hukum ini, dia tahu dia juga tidak mau semua orang jadi buntung. Enggak, orang diperbaiki dulu. Unsur memperbaikinya, instrumen untuk memperbaikinya itu adalah salah satunya keimanan kepada hari akhirat, ketakutan kepada neraka, harapan kepada surga, dan seterusnya. Artinya pendidikan keimanan. Makanya pernah kejadian Pak di zaman Umar bin Khattab waktu beliau jadi khalifah. Ini pegawainya semuanya udah kaya raya. Dia mau tuduh korupsi, dia juga nggak ada bukti, nggak ada instrumennya, tapi sudah kaya raya. Jadi dia bikin kebijakan, seluruh pegawai saya, gubernur semuanya menyerahkan 50% dari total hartanya kepada negara. Ngamuklah orang. Ada urusan apa? Oh, ini kita cari sendiri kok, itu dari gaji kita akumulasi. Kenapa tiba-tiba harus dipotong 50%? Sampai ada sahabat yang marah namanya Khalid bin Walid. Saya punya 2 sendal, satu pasang, satu kasih negara, satu simpan di rumahnya. Karena dia marah. Terus ditanya, Umar menjawab, kenapa Khalifah mengambil kebijakan itu? Kata beliau, saya hanya ingin nanti di akhirat saya masuk surga bersama kalian semuanya.